Selamat siang. Hari ini kami ingin membahas terkait analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan di Kota Pontianak dengan MITS Method, yang anggotanya saya Rizka Aditya Rahma dan rekan saya Ganang Agung Kusuma. Nah, pertama-tama yang perlu kami sampaikan bahwa presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas UAS kelompok mata kuliah metode penelitian akuntansi, sehingga hanya sampai bab 3, mengingat deskripsi itu nanti mandiri. Sebelumnya, topik ini kami ambil karena sangat menarik jika dilihat dari tren penerimaan PBB P2 di Kota Pontianak yang terus meningkat. Nah, kami akan membahas rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama dari sisi kuantitatif, kami menguji apakah kualitas pelayanan dari petugas pajak dan ketegasan sanksi perpajakan secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kota Pontianak. Yang kedua, dari sisi kualitatif, angka-angka statistik saja tidak cukup, jadi kami ingin menganalisis secara mendalam kendala teknis serta motif real di lapangan. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh Bapenda Kota Pontianak dalam memungut pajak dan kendala apa yang dirasakan warga. Dan yang ketiga adalah integrasi data. Tujuan akhirnya adalah menggabungkan dari temuan angka kuantitatif dan juga kualitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang menjadi dasar penelitian ini. Teori pertama adalah kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Mardi Asmo. Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban serta melaksanakan hak perpajakannya secara benar dan tepat waktu, sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, kepatuhan menjadi variabel terikat atau variabel Y. Teori kedua yaitu Theory of Planned Behavior atau TPB dari Zen tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dibentuk oleh 3 komponen yaitu attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control. Artinya, semakin positif sikap dan persepsi seseorang terhadap suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dilakukan. Kemudian, terdapat 2 variabel bebas dalam penelitian, yaitu kualitas pelayanan sebagai X1 dan ketegasan sanksi pajak sebagai X2. Kedua variabel ini diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kota Pontianak. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan kerangka pemikiran penelitian dengan pendekatan sequential explanatory mixed method. Penelitian ini diawali dari konteks PBB P2 di Kota Pontianak dengan fokus pada kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Tahap pertama adalah kuantitatif, yaitu penyebaran kuesioner kepada wajib pajak untuk mengukur pengaruh pelayanan dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan. Setelah hasil kuantitatif diperoleh, penelitian ini dilanjutkan kepada tahap kedua, yaitu kualitatif, melalui wawancara yang mendalam. Tujuannya untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat kepatuhan wajib pajak. Kemudian pada tahap ketiga dilakukan integrasi antara hasil statistik dan hasil wawancara sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif serta rekomendasi kebijakan bagi Bapenda Kota Pontianak. Berdasarkan kerangka tersebut, terdapat 3 hipotesis penelitian. Yang pertama adalah H1 menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. H2 menyatakan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Dan H3 menyatakan kedua variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Nah, yang pertama, kami menyebar kuesioner terlebih dahulu untuk melihat kecenderungan umum atau peta besar pengaruh pelayanan dan sanksi terhadap kepatuhan. Yang kedua, yaitu tindak lanjut dengan wawancara mendalam untuk memahami mengapa hasilnya bisa demikian.
Dan yang ketiga yaitu tadi tujuannya untuk menjawab dari integrasi data. Berikutnya yaitu populasi, sampel, dan informan. Untuk pendekatan kuantitatif, populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB P2 yang terdaftar di Bapenda Kota Pontianak, yaitu sekitar 200.000 wajib pajak. Nah, untuk kualitatif kami menggunakan teknik purpose sampling, yaitu memilih informan yang benar-benar memahami dan mengalami langsung proses perpajakan ini dengan total 4 informan, yaitu 1 pegawai Bapenda dan 3 orang wajib pajak PBB P2 untuk menggali pendalaman langsung dari sisi masyarakat. Nah, untuk teknik pengumpulan data, itu untuk kuesioner disusun berdasarkan indikator kualitas pelayanan, ketegasan sanksi, dan kepatuhan menggunakan skala linear 5 tingkat, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Dan yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Kami menyiapkan pedoman wawancara fleksibel untuk mengeksploitasi kendala penerimaan SPP fisik, kendala penggunaan aplikasi EPBB, hingga bagaimana respon dan tingkat kepatuhan warga terhadap sanksi denda. Dan yang ketiga, dokumentasi sebagai pendukung dan validasi. Seperti laporan realisasi penerimaan PPB P2 Bapenda, data statistik target, serta regulasi daerah yang digunakan oleh pemerintah Kota Pontianak. Selanjutnya, pada tahap kuantitatif, analisis data dilakukan melalui 4 langkah yang utama. Yang pertama adalah pengujian instrumen. Kuesioner diuji validitas menggunakan correct item total correlation dengan kriteria nilai R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, di mana instrumen dinyatakan reliable apabila nilai alpha lebih dari 0,7. Langkah kedua adalah uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas untuk melihat apakah residual berdistribusi normal, uji multikolinearitas untuk memastikan tidak ada korelasi tinggi antar variabel bebas, serta uji heteroskedasitas untuk melihat apakah varian residual bersifat homogen. Setelah semua syarat terpenuhi, digunakan regresi linear berganda dengan persamaan Y sama dengan A ditambah beta 1, X1 ditambah beta 2, X2 ditambah E, di mana Y adalah kepatuhan wajib pajak, X1 kualitas pelayanan, dan X2 ketegasan sanksi pajak. Terakhir, dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel, uji F untuk melihat pengaruh simultan, dan koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengetahui seberapa besar model mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak. Selain analisis kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif berdasarkan model Miles, Huberman, dan Saldanha. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih, merangkum, dan mengelompokkan hasil wawancara ke dalam tema-tema utama, seperti kendala SPT, kepatuhan wajib pajak, dan penegasan sanksi. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun hasil wawancara dalam bentuk narasi, matriks tematik, maupun tabel kutipan agar informasi lebih mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai akar masalah dan kondisi kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Pontianak. Yang menjadi unggulan penelitian ini adalah integrasi mixed method, yaitu menggabungkan hasil regresi kuantitatif dengan temuan naratif dari wawancara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengetahui apakah suatu variabel berpengaruh, tetapi juga memahami alasan mengapa pengaruh tersebut terjadi. Demikian pemaparan mengenai metodologi penelitian kami yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak dengan pendekatan mixed method. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.